البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Yang terakhir kita ambil mengenai ciri-ciri atau kriteria orang-orang munafik yang keempat, yaitu apabila bermusuhan dia curang, tidak segera mendamaikan, tidak segera melakukan perdamaian, namun curang, tidak jujur, atau yang semisalnya. Terakhir kita ambil adalah hadis di dalam Sahihain, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Itu ya. Itu yang terakhir. Hah? Sudah sampai ya? Na'am, barakallahu fikum. Yaitu sesungguhnya termasuk sebagian penjelasan itu ada sihirnya. Maksudnya berpengaruh, memberikan pengaruh. Karena terkadang orang pandai bicara, pandai memutarbalikkan fakta, pandai menyusun kata-kata sehingga orang tertipu dengan ucapannya, sehingga dipermisalkan bagaikan sihir. Memberikan taksir, pengaruh yang sangat besar. Kita ulangi dikit. Fa idza kana ar-rajulu dza qudratin 'inda al-khusumah. Itu ya. Apabila bawahnya kan. Apabila seseorang dia itu punya kemampuan untuk bermusuhan, sawa'un kanat khusumatuhu fid din aw fid dunya, baik permusuhan yang dia lakukan adalah berkaitan dalam masalah agama ataupun dunia, ala an yantasira lil batil, ala an yantasira lil batil, yaitu tujuannya permusuhan tersebut adalah apa? Untuk menolong kebatilan. Wa yukhayyil lis-sami' annahu haq, dan dia memberikan khayalan kepada si pendengar bahwasanya yang batil itu adalah hak. Wa yuhinil haq, dan atau justru dia merendahkan atau menghinakan al-haq. Wa yukhrijuhu fi suratil batil, dan dia bisa mengeluarkan al-haq tersebut seakan-akan dalam bentuk kebatilan. Kana dzaka aw dzalika min akbahil muharramat wa min akhbathi khisalil nifaqi. Atau kata beliau, perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram yang paling jelek dan merupakan ciri-ciri kemunafikan yang paling keji dan hina. Berikutnya, wa fi sunani Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Artinya apa? Barang siapa yang dia bermusuhan, atau dalam artian dia itu mengajak debat, atau dia itu barakallahu fikum mengajak bermusuhan dalam keadaan dia itu di atas kebatilan. Dia mengetahui dia di atas kebatilan, tapi barakallahu fikum mengajak orang lain bermusuhan. Posisinya dia membela kebatilan yang ada pada dirinya. Dalam keadaan dia tahu, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi', dia senantiasa berada di kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hingga dia mencabut permusuhan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi
apabila dia melakukan permusuhan tersebut dalam rangka membela kebatilannya dan dia tahu dia berada di atas kebatilan, maka justru ancamannya apa? Allah Ta'ala senantiasa murka kepada orang tersebut hingga dia mau mencabut permusuhan yang dibangun di atas kebatilan tadi itu. Naam. Wa rawahu Ahmad wal Hakim wa sahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Hakim, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala. Wa fi riwayatin wa man a'ana 'ala khusumatin bidzulmin faqad ba'a bi ghadabin minallah. Dan barang siapa yang menolong suatu permusuhan disebabkan karena kezaliman, maksudnya dia menolong orang yang sedang ada permusuhan, tapi permusuhan tersebut dalam rangka apa? Untuk membela kebatilan dia. Maksudnya dengan cara barakallahu fikum menzalimi yang lainnya. Dia tidak jujur, dia tidak segera melakukan perdamaian, namun terus-menerus melakukan permusuhan disebabkan karena kezaliman yang ada. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia pulang dalam keadaan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembali kepada orang tersebut kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tepat bagaimana? Yang tepat kalau seandainya dia bermusuhan, segera didamaikan. Segera didamaikan dan jangan curang, jujur. Permasalahannya apa? Kok bisa bermusuhan? Permasalahannya apa? Kok bisa berselisihan itu? Karena apa? Karena kalau seandainya dia justru dalam keadaan bermusuhan membela kebatilan yang ada pada dirinya, kemudian dia curang, menipu yang lainnya seakan-akan dia yang benar, itu justru apa? Masuk dalam kategori ciri-ciri orang-orang munafikin wal iyad billah. Bayangkan, faqad ba'a bi ghadabin minallah, sungguh dia barakallahu fikum telah membawa kembali kepada orang tersebut kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menolong saja berbahaya sekali, apalagi dia yang langsung melakukan permusuhan tapi tujuannya membela kebatilannya. Permusuhan yang didasari oleh kezaliman. Barakallahu fikum. Ini menolong aja ancamannya apa? Mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah. Al-khaslatul khamisatu, ciri-ciri yang kelima, idza ahada ghadara. Apabila berjanji mengingkari. Berjanji dia mengingkari, sudah kita lewati. Mengingkari tersebut ada beberapa jenis atau beberapa macam. Barakallahu fikum. Yang dimaksud sini adalah dia berjanji sudah ada niatan untuk mengingkari gitu. Dia ketika janji itu sudah ada niatan, wah ana mau berjanji tapi nanti tak ingkari. Ini niatan seperti inilah yang membuat dia itu rusak. Barakallahu fikum. Berbeda kalau dia berjanji ternyata ada udzur yang syar'i menghalang-halangi dia untuk menepati janjinya. Ini lain lagi urusannya. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang parah keberadaannya dan jelek perangainya serta perbuatannya, dia berjanji tapi sudah ada niatan untuk mengingkari. Paham belum bedanya? Jadi ketika dia berjanji itu sudah ada niatan, wah ana mau berjanji tapi nanti tak ingkari. Jadi dia ada niatan sejak awal itu. Barakallahu fikum. Tapi yang kedua, dia berjanji, dia ada niatan untuk menunaikan tapi ternyata di tengah perjalanan perjanjian tersebut dia ada halangan sehingga tidak mampu untuk menunaikannya. Itu berarti apa? Bisa dikasih udzur. Karena apa? Karena memang bukan keinginan dia. Paham ya? Bukan keinginan dia. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang paling bagus yang mana? Tentunya yang berjanji kemudian menepati. Barakallahu fikum. Kita lihat ciri-ciri yang kelima adalah idza ahada ghadara, ay lam yafi bil ahdi. Dia tidak menunaikan, tidak menyempurnakan perjanjiannya. Janjinya tanggal 5 dibayar hutangnya, ternyata sama dia diulur-ulur, ditunda-tunda sampai tanggal 30. Akhir bulan aja belum dikembalikan hutangnya. Tapi enggak punya udzur. Dia sengaja. Ini yang berbahaya. Kalau ada udzur lain lagi. Kalau ada udzur orang yang pinjam uang kepada kita, dia punya udzur yang syar'i karena belum bisa membayar, apa solusi yang terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim? Pertama, ditunda sampai dia dimudahkan Allah taala. Kedua, dimaafkan. Sudah enggak usah dibayar aja. Cuma 3 juta aja kok. Enggak usah dibayar aja misalkan. Misalkan ya,
Karena solusi tersebut disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Naam, wa an tasaddaqu gitu ya. Khairul lakum. Yang pertama, jika yang pinjam uang tersebut, yang pinjam harta kepada kalian itu punya kesulitan untuk bayar, tundalah sampai waktu yang Allah Taala mudahkan. Enggak dinaikkan tapi ya, enggak dinaikkan kadar hutangnya. Kalau 5.000 ya 5.000 sampai nanti. Nah, 3 juta ya 3 juta. Seperti itu. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua apa? Jika kalian barakallahu fikum mensedekahkan, memaafkan gitu, khairun lakum. Itu justru lebih baik lagi untuk kalian. Misalkan ada orang bayar hutang, ternyata tanggal 5 ini belum bisa bayar karena mungkin ada faktor-faktor yang lain, keluarga lagi ditimpa musibah. Nah, kita katakan, ya udah enggak masalah, nanti mungkin bulan depan ajalah. Enggak masalah. Ini berarti kita menunda, memberikan dia kelapangan sampai Allah Taala mudahkan bagi dia bayar. Apa maksudnya ya? Yang kedua, tipe yang kedua lebih baik lagi bagaimana? Dia misalkan tanggal 5 ini ternyata belum bisa bayar hutang 3 juta kemarin itu. Nah, orang ini ingin memberikan apa? Memberikan kebahagiaan bagi orang yang pinjam tadi. Ya kalau memang belum bisa ya enggak usah aja. Cuma 3 juta enggak usah dibayar aja, tak maafkan. 3 juta tak maafkan misalkan. Nah, seperti itu apa? Solusi yang terbaik, bukan seperti bank-bank. Bank-bank yang ada itu untuk saat ini walaupun dikatakan syariah, wallahu alam tidak sesuai dengan syariat dalam masalah pinjam meminjam. Minjamkan 5 juta, kembalikannya 5,5 juta. Itu pun kalau jatuh tepat pada tempo atau waktunya. Kalau lebih dinaikkan lagi, tunda tapi naik. Paham ya? Secara syariat bagaimana? Secara syariat itu justru kalau misalkan minjamnya 5 juta, kok dia pada temponya belum mampu untuk membayar hutang tersebut, ditunda sampai waktu Allah Taala mudahkan. Enggak naik, 5 juta 5 juta. Atau tipe yang kedua yang lebih bagus dimaafkan cuma 5 juta. Dah bismillah. Tak maafkan sudah. Itu lebih baik lagi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum punya niatan-niatan berjanji mengingkari. Ingat-ingat ya. Nah, kalau memang janji punya hutang misalkan mau ditunaikan tahun ini, bulan ini, misalkan tanggal sekian, ya upayakan semaksimal mungkin ditunaikan. Karena apa? Matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun. Penguluran orang yang sudah punya kelebihan untuk bayar hutang kok diulur-ulur itu kezaliman. Paham ya? Wah, jangan-jangan masih cukup orangnya. Bayar hutangnya nanti ajalah. Diulur-ulur sama dia. Dia tahu kalau dia itu punya hutang. Tapi dia enggak segera bayar gitu loh. Karena merasa melihat yang orang yang dihutangi tadi, wah kayaknya kelihatan dia masih kaya, masih banyak uangnya. Nanti ajalah. Nah, dia sengaja mengulur-ulur. Padahal dia mampu untuk segera menunaikan hutang tadi. Ini kezaliman. Paham ya? Matlul ghaniyyi dzulmun. Itu penguluran waktu orang yang sudah cukup, yang kaya tadi. Kok enggak segera membayar hutang, kok diulur-ulur, itu kezaliman. Paham salah ya? Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita hindari sifat-sifat yang sangat berbahaya ini, yaitu sifat-sifat orang munafikin apabila berjanji mengingkari. Waqad amara Allah bil wafa'i bil ahdi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya itu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk menunaikan perjanjian, melaksanakan, menyempurnakan perjanjian yang sudah disepakati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan tunaikanlah, sempurnakanlah janji yang sudah kalian sepakati. Apabila kalian berjanji, janji Allah yang sudah sepakati, yang kalian sudah berjanji, jangan sekali-kali dibatalkan atau diputuskan. Wala tanqudul aymana ba'da tawqitiha. Dan jangan kalian membatalkan atau mengingkari perjanjian-perjanjian. Setelah dikuatkan, diikrarkan, aku berjanji misalkan, jangan sekali-kali dibatalkan atau diingkari. Barakallahu fikum. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Padahal dalam keadaan kalian sudah menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi terhadap janji atau sumpah kalian. Paham maksudnya ya? Kalau berjanji jangan diingkari ya. Perhatikan baik-baik, berjanji tidak boleh diingkari. Berkata enggak boleh dusta. Karena sudah kita lewati tanda-tanda orang munafik disebutkan dalam riwayat yang berbeda-beda, ada 3, ada 4, ada 5. Paham ya?
Yang pertama, apabila berkata dusta, berkata bohong, enggak jujur, itu hindari. Nah, kecil, tua, muda, besar sama saja. Nah, barakallahu fikum, semaksimal mungkin jangan berbohong. Yang kedua, apabila berjanji apa? Nah, mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya apa? Berkhianat. Kemudian yang keempat, apabila bermusuhan, dia curang. Nah, barakallahu fikum, tidak jujur juga. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang kelima hampir mirip, idza ahada ghadara. Apabila melakukan perjanjian maka dia barakallahu fikum membatalkan atau membubarkan perjanjian tersebut. Nah, maksudnya tidak menunaikan, tidak menyempurnakan perjanjiannya. Allahu musta'an. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ingat-ingat kalau ana nyebutkan sahihain berarti sahih apa? Sahih apa? Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Muttafaqun alaih berarti hadisnya disepakati oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik, taruh dulu itu. Barakallahu fikum. Kemudian kalau disebutkan rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh syaikhan, dua syekh. Siapa dan siapa itu? Siapa dan siapa? Ihsan. Rawahu syaikhan, diriwayatkan dua syekh. Ma'ruf itu siapa? Antum? Ajri? Bukhari Muslim juga. Itu istilah. Sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. Syaikhan, rawahu syaikhan. Diriwayatkan dua syekh. Siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Insyaallah ya. Itu istilah-istilah yang penting terkadang muncul biar nanti tidak keliru di dalam memahaminya. Naam. Kalau wa fis sahih, di dalam sahih ini ada ihtimal. Wa fis sahih, ini ada ihtimal, ada kemungkinan sahih Muslim atau sahih Bukhari. Tapi kalau sahihain enggak diragukan lagi. Kalau sahihain berarti apa? Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tapi kalau wa fis sahih, di dalam sahih itu ada ihtimal. Ada kemungkinan sahih Bukhari atau sahih Muslim. Itu penting ya, perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat wa fis sahihain, di dalam sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah fayuqal ala hadhihi ghadatu fulanin. Artinya setiap orang yang mengingkari perjanjian itu nanti ada diletakkan padanya itu bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada khalayak yang ramai, ketahuilah ini adalah pengingkaran si fulan. Ini adalah bentuk ingkar janjinya si fulan. Jadi ada masing-masing yang suka mengingkar janji tadi itu. Nah, barakallahu fikum, melakukan perjanjian mengingkari tadi, itu diletakkan padanya itu apa? Liwa, semacam bendera, tanda. Paham ya, hati-hati ya. Nah, kalau berjanji ditepati. Afan ya akhi, ana pinjam uangnya dulu ya. Untuk apa? Untuk jajan. Berapa? 2.000 aja lah. Kapan balikkannya? 2 hari lagi. Ya upayakan semaksimal mungkin 2 hari tersebut dikembalikan. Paham ya? Walaupun 2.000, hutang-hutang, lain lagi urusannya. Teman-teman, kawan-kawan, hutang-hutang. Paham ya? Jangan karena kawannya sendiri, wah nanti aja balikkannya. Bukan seperti itu, hutang-hutang lain lagi urusannya. Nah, barakallahu fikum, karena hutang ini perkara yang sangat besar. Ketika orang meninggal dunia, meninggalkan harta yang sebanyak itu, tarikah harta peninggalan yang disebut dengan harta warisan itu enggak bisa dibagikan sebelum ditunaikan hutang-hutangnya. Paham ya? Nah, jadi hutang itu perkara yang besar. Walaupun 2.000 rupiah hutang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, wah itu kan kawan sendiri nanti aja ngembalikannya. Uang ada padahal, jangan. Balikkan segera. Nah, barakallahu fikum, yang namanya hutang harus segera ditunaikan. Cuman kalau lupa bagaimana? Kalau orang yang minjam itu ternyata lupa, diingatkan. Paham ya? Boleh orang yang minjam itu diingatkan, enggak masalah, kan hak dia. Afan ya akhi, kemarin antum minjam 2.000 ya? Oh iya. Ternyata belum ada misalkan. Lalu yang jelas dia harus semaksimal mungkin berupaya. Nah, dalam artian apa? Jangan sampai hutang kemudian enggak mengembalikan hutang tersebut. Nah, karena banyak seperti itu. Ada orang yang sukanya hutang terus, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Lama-lama enggak bisa mengalihkan apa? Kabur. Enggak bisa mengembalikan apa? Kabur akhirnya. Enggak kelihatan, enggak terdeteksi jejaknya di mana sudah. Paham ya? Si fulan mana si fulan? Enggak ada sudah. Paham ya? Hati-hati jangan seperti itu, karena berbahaya sekali. Hutang itu enggak sembarangan. Paling minim kalau kita itu lagi enggak punya, enggak usah hutang sudah kalau enggak bisa bayar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi kalau
Yang bagus bagaimana kalau seandainya saudara kita butuh dan benar-benar butuh, kita bisa menghutangi. Paham ya? Tapi jangan sampai barakallahu fikum yang hutang tidak mengembalikan hutangnya. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, wa'lam annal ghadra haramun fi kulli ahdin bainal muslim wa ghairihi. Ketahuilah bahwasanya mengingkari janji, memutuskan perjanjian, tidak menunaikan perjanjian itu adalah haram. Pada setiap perjanjian yang dilakukan antara muslim atau yang lainnya, bahkan sama orang kafir aja enggak boleh. Orang kafir kita berjanji, misalkan hudnah, perjanjian damai sementara, misalkan pada tanggal 1 Muharram sampai tanggal akhir Muharram, perjanjian, enggak ada peperangan, enggak ada pertumpahan darah, ya harus tunaikan. Enggak boleh kita lagi masih di pertengahan Muharram langsung kita serbu mereka, enggak bisa. Kecuali kalau apa? Mereka mulai duluan. Sebutkan dalam ayat yang sangat banyak itu kan mengenai apa? Mengenai jangan sampai kita mulai duluan memutuskan perjanjian yang sudah sepakati antara kita dan orang kufar. Apalagi kalau sesama muslim. Jadi kalau berjanji upayakan jangan diingkari. Barakallahu fikum, jangan justru kita tidak menunaikan janji tersebut. Upayakan semaksimal mungkin kita menunaikan janji yang sudah disepakati. Walau kana al-mu'ahad kafiran, walaupun yang diajak berjanji tersebut adalah orang kafir. Barakallahu fikum, itu bisa dibaca mu'ahad atau mu'ahid itu. Mu'ahad. Barakallahu fikum, walaupun yang diajak berjanji adalah orang kafir, tetap harus tunaikan. Kecuali kalau dia batalkan duluan, lain lagi urusannya. Kita sudah berjanji bulan Muharram ini enggak ada peperangan sama sekali, damai, lewat jalan pun tanpa senjata, aman. Ternyata dia mulai duluan, baru tanggal 2 Muharram. Perjanjiannya tanggal 1 Muharram, tanggal 2 Muharram langsung apa? Saudara kita lewat tembak misalkan. Berarti mereka mulai duluan. Boleh kita balas. Karena apa? Karena mereka duluan yang memutuskan perjanjian tadi. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Tapi kalau kita yang memulai jangan. Karena perjanjian. Kita lihat berikutnya. Walihada fi hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, abidus sahabah, ingat-ingat. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma digelari abidus sahabah, ahlu ibadahnya para sahabat. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma digelari dengan apa? Abidus sahabah, ahlu ibadahnya para sahabat. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qatala nafsan mu'ahadan. Mu'ahidan atau mu'ahadan ini? Mu'ahad ya. Mu'ahadan bi ghairi haqqiha lam yurih atau lam yarah. Lam yurih atau lam yarah? Lam yurih atau lam yarah? Lam yarah atau lam yurih? Lam yurih artinya? Barakallahu fikum. Jadi disebutkan di sini man qatala nafsan mu'ahadan bi ghairi haqqiha lam yurih ra'ihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati 40 aman. Allahul musta'an, ngeri sekali. Barakallahu fikum. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa orang kafir yang mu'ahad, maksudnya mu'ahad itu orang kafir melakukan perjanjian. Melakukan perjanjian dengan apa? Dengan kaum muslimin, dengan sebuah perjanjian perdamaian. Kok dia bunuh, malah dia bunuh. Barakallahu fikum bi ghairi haqqiha, tanpa ada unsur benarnya. Misalkan dia enggak buat apa-apa, kita bunuh misalkan. Karena sudah kita lewati orang kafir, ada yang mu'ahad, ada yang apa lagi? Apa lagi? Harbi, apa lagi? Dhimmi, apa lagi? Apa? Musta'min ya? Musta'min atau musta'man? Musta'man atau musta'min? Musta'man. Barakallahu fikum, itu jenis-jenis orang kafir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu semuanya ada pembahasannya tersendiri. Di sini barang siapa yang bunuh seorang orang kafir yang dalam keadaan ada perjanjian perdamaian tanpa ada unsur benarnya,
niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya itu dijumpai dari jarak apa? Arba'ina aman, 40 tahun. Paham ya? Jadi 40 tahun itu bisa 40 tahun jaraknya atau perjalanan, yang jelas 40 tahun tersebut bisa dikatakan sangat jauh sekali. Nah, itu pun enggak dapat baunya. Kalau dia membunuh apa? Orang kafir yang mu'ahad tadi itu. Orang kafir mu'ahad itu orang kafir tinggal di negara kaum muslimin misalkan, nah barakallahu fikum, kemudian semula mungkin ada peperangan, akhirnya ada perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian tersebut misalkan dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram misalkan, atau akhir bulan lah intinya. Kemudian baru tanggal 2 Muharram sudah apa? Nah, barakallahu fikum, nah sudah orang muslim tadi itu langsung bunuh dia misalkan. Padahal sudah sepakati perjanjian tadi. Itu enggak boleh. Kecuali kalau mereka mulai duluan. Maksudnya mulai mereka mengingkari janji tadi, baru tanggal 2 Muharram mereka langsung menyerbu kaum muslimin, boleh dilawan. Karena mereka yang batalkan perjanjian. Tapi kalau kita mulai jangan. Nah, barakallahu fikum, ancamannya berat, tidak mencium bau surga, wal a'yadu billah. Waqad amarallahu ta'ala bil wafa'i bi uhudil musyrikin idza aqamu 'ala uhudihim wa lam yanqudu minha syai'a. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merintahkan untuk menunaikan perjanjian kaum musyrikin, menyempurnakan, jangan mengingkari atau istilahnya membatalkan apabila mereka kaum musyrikin tersebut menunaikan janji-janji mereka. Jadi kalau kaum musyrikin, perhatikan baik-baik ya, dengan orang mukminin muslimin melakukan perjanjian, perdamaian sesaat atau sementara misalkan. Nah, itu kita wajib menunaikan perjanjian tersebut. Kalau mereka juga menunaikan, berarti kan kembali ke mereka aslinya. Kalau mereka membatalkan, ya kita batalkan. Karena mereka mulai duluan. Mereka mulai duluan. Allahul musta'an. Walam yanqudu minha syai'a, dan mereka tidak ada sedikit pun yang mengingkari janji. Wa amma uhudul muslimin fima bainahum fal wafa'u biha asyad. Ada perjanjian yang dilaksanakan di antara kaum muslimin, bukan orang kafir ya, di antara kaum muslimin sendiri, di antara mereka, maka menunaikannya itu lebih ditekankan lagi. Paham ya? Oh, sama orang kafir saja, sama orang musyrikin saja suruh menunaikan, menyempurnakan perjanjiannya, apalagi sama kaum muslimin lebih ditekankan lagi. Nah, seperti itu. Wa naqduha a'dhamu isman, dan membatalkan perjanjian tersebut adalah dosa yang paling besar. Wal maqsudu, dan yang diinginkan di sini anna hadil khisala min sifatil munafikin, bahwasanya kriteria-kriteria ini termasuk sifat-sifat orang-orang munafikin, wa annaha minan nifaqil asghar, dan bahwasanya tanda-tanda tersebut merupakan apa? Merupakan kemunafikan yang kecil, alladzi huwa wasilatun ila nifaqil akbar, yang mana tanda-tanda kemunafikan yang kecil ini adalah wasilah, perantara yang bisa menghantarkan kepada apa? Nifaq yang akbar. Kalau apa? Kalau terus-menerus dilakukan. Paham ya? Seperti apabila berkata dusta terus dia, hingga dia mungkin bisa dikatakan kadzdzab, pendusta. Ini berbahaya sekali. Karena kalau terus-menerus itu bisa wasilah ila nifaqil akbar. Ujung-ujungnya nanti mengarah kepada apa? Nifaq yang besar. Kemunafikan yang besar yang apa? Yang keluar dari agama Islam, wal a'yadu billah. Fayajibu 'alal muslim ijtinabuha. Maka wajib atas orang muslim untuk menjauhkannya, wal hadr minha, dan berhati-hati darinya, wa alla yatasahala fi syai'in minha, dan hendaknya dia tidak bermudah-mudahan dalam perkara atau barakallahu fikum pada perkara-perkara tadi itu. Enggak bermudah-mudahan berdusta, enggak bermudah-mudahan mengingkari janji, enggak bermudah-mudahan berkhianat. Hati-hati itu ya. Barakallahu fikum, kita tanamkan sejak dini anak-anak kita, diri kita pribadi, agar apa? Terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, jangan. Barakallahu fikum. Seperti itu perlu kita perhatikan dan perlu kita latih. Likauniha minan nifaqil asghar, karena perkara-perkara tersebut itu tanda-tanda orang munafik tadi itu yang sudah kita sebutkan, berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat, bermusuhan, curang, itu merupakan tanda-tanda kemunafikan yang kecil. Fa inna dzalika minal khudlan, itu semuanya pun termasuk khudlan, kerendahan, kehinaan. Wallahul musta'an, dan Allah lah barakallahu fikum zat yang berhak untuk dimintai pertolongan, Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan pada pembahasan tanda-tanda orang munafik. Alhamdulillah, insyaallah taala berikutnya
kita akan membahas masalah tauhid, yang mana tauhid ini merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang mungkin sebagian orang menganggap tauhid itu hanya satu atau dua, ternyata tauhid itu banyak. Tauhid itu banyak, pemimpinnya iblis laknatullah. Jadi pemimpin tauhid itu iblis laknatullah alaih. Adapun tentara-tentaranya, intinya pecahan-pecahan tauhid itu banyak sekali. Nanti akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.